Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Miliana Esseling akan mempresentasikan tentang materi pendidikan inklusi, yaitu tentang manajemen sekolah. Di sini saya akan memaparkan beberapa hal yang terkait dengan manajemen sekolah itu tersendiri dalam pendidikan inklusi atau dalam pendidikan yang mencakup anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi itu sendiri menurut Stoops mengungkapkan bahwa pendidikan ini merupakan strategi untuk mewujudkan pendidikan universal. Guru menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan anak. Jadi di sini itu anak-anak itu meskipun mempunyai kebutuhan khusus, mereka tetap bisa bersekolah di tempat anak sekolah normal lainnya. Tapi dengan catatan nanti akan dijelaskan pada fase selanjutnya. Selanjutnya yaitu tentang manajemen pendidikannya. Menurut Dapa dan kawan-kawan, manajemen pendidikan inklusi adalah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan inklusif yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan evaluasi dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Hal ini membuat para orang yang terlibat itu mempunyai perannya masing-masing di dalam pendidikan manajemen inklusi ini. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan tentang 5 komponen-komponen yang terdapat dalam manajemen sekolah itu tersendiri, yaitu manajemen sekolah yang memberikan keleluasaan bagi anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah yang normal. Yang pertama itu tentang input siswa. Input siswa itu atau kesiswaan itu merupakan komponen yang penting juga, karena pada saat ini input atau memasukkan data anak-anak itu kita harus melakukan analisis terlebih dahulu. Yang pertama harus kita lakukan yaitu mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan oleh anak, atau anak itu termasuk ke dalam anak berkebutuhan seperti apa sih. Jadi kita bisa memberikan memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak dan juga tidak mengesampingkan anak-anak normal lainnya. Yang kedua, itu ada kurikulum tenaga kependidikan. Sebelumnya, pada saat input siswa itu, di sini merupakan ada beberapa tahap yang dilakukan, seperti pengenalan anak. Itu dilakukan supaya kita bisa memberikan pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, itu seperti tahap orientasi, di mana tahap orientasi ini bisa membawa anak untuk mengenalkan lingkungan sekolahnya, bagaimana lingkungan keadaan sekolahnya nanti, dan juga pada saat input siswa ini diperlukan adanya seorang guru pendidik khusus atau GPK. Di sini ini akan direkrut pada saat guru-guru itu memiliki anak yang berkebutuhan khusus di sekolahnya, yaitu pada sekolah yang menganut inklusi atau campuran seperti itu. Yang selanjutnya ada kurikulum tenaga kependidikan. Kurikulum pada manajemen inklusi ini atau manajemen sekolah inklusi ini seperti biasanya juga, namun ada beberapa dalam kurikulum ini yang dimodifikasi sehingga tidak mengesampingkan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Misalnya di setiap jam pembelajaran itu adanya kurikulum reguler, itu biasanya digunakan untuk semua anak. Tapi di sini untuk kurikulum yang berkebutuhan khusus akan diselipkan beberapa modifikasi seperti jam pelajaran, cara penanganan masalah, dan juga adanya seperti sesuatu yang bisa membantu anak berkebutuhan khusus itu mendapatkan pembelajaran yang sama dengan anak normal lainnya. Di sini kurikulumnya itu dibentuk dan disetujui oleh semua pihak dulu. Sebelum pembuatan kurikulum biasanya terlebih dahulu mengadakan kegiatan rapat atau pemutusan akhir gitu, bagaimana keharusan kurikulum itu dilaksanakan di pendidikan tersebut. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini tidak kalah pentingnya dengan kegiatan dalam pembelajaran, karena sarana dan prasarana ini memberikan efek yang begitu kuat karena menyangkut pada kegiatan anak sehari-hari dalam pendidikan inklusi ini. Sarana dan prasarana itu mencakup sesuatu yang bisa membantu anak dalam belajar,
seperti pada anak normal lainnya biasanya memerlukan sesuatu hal yang nyata atau seperti mobil mainan itu pada saat kita belajar tentang kendaraan. Sesuatu yang nyata, sesuatu yang real yang bisa anak lihat, dan itu merupakan seperti media pembelajaran dan juga seperti alat penyokong lainnya. Untuk anak yang berkebutuhan khusus itu sendiri biasanya sarana dan prasarana itu diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya jika anak tunarungu, sarana dan prasarana yang diperlukan adalah ruangan kedap suara. Seperti halnya bila ada anak yang tunarungu, akan ada jadwalnya tersendiri untuk belajar, yaitu seperti pada kurikulum termodifikasi tadi yang sebelumnya. Jadi di sini anak diberikan waktu tersendiri untuk belajar pembelajaran yang dilakukan pada hari itu, sehingga anak tidak melewati fase pembelajaran yang sama dengan anak normal lainnya. Namun pada hal ini sarana dan prasarannya harus tepat sesuai dengan kebutuhan anak itu tersendiri. Misalnya dengan satu lagi, untuk anak yang berkebutuhan khusus tidak dapat melihat atau tunanetra itu dapat diberikan buku yang bisa diraba. Hal itu memberikan dampak yang bagus, yang baik untuk anak, sehingga anak itu bisa mengerti dan melihat. Meskipun tidak melihat, anak itu bisa merasakan huruf itu melalui huruf-huruf yang timbul, sesuatu yang bisa ia rasakan. Anak bisa berimajinasi sendiri sesuai dengan apa yang ia rasakan atau dia raba. Di sini untuk anak tunanetra biasanya indera perabanya lebih kuat. Selain itu adanya dana. Dalam manajemen sekolah itu adanya dana dan juga adanya dana untuk mengorganisir semuanya kegiatan atau membiayai semua kegiatan pada saat pendidikan inklusi ini berlangsung. Seperti halnya jika ada insentif atau biasanya gaji, itu dilakukan dan dilaksanakan oleh bendahara yang berhubungan dengan dana itu tersendiri. Dana ini seperti sesuatu yang bisa melancarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan uang atau pembayaran, seperti itu. Dana ini juga akan mempermudah kinerja pada saat pendidikan sekolah. Pada saat misalnya pendidikan itu memerlukan sesuatu alat untuk digunakan untuk belajar, maka dana ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu adanya tenaga kependidikan. Di sini tenaga kependidikan di sekolah inklusi itu sama dengan sekolah normalnya, hanya saja terdapat tenaga pendidik yang baru, yaitu guru pendidikan khusus, di mana guru pendidikan khusus ini akan memberikan pembelajaran bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu akan dibimbing dengan waktunya tersendiri, terlepas dari waktu belajar pada umumnya. Jadi di sini anak-anak akan diberikan pendamping, yaitu guru yang mendidik mereka secara khusus, dan guru pendidikan khusus ini harus sesuai dengan kriteria atau sesuai dengan hal-hal yang mencakup dengan bagaimana ia dapat memberikan pendidikan terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Jadi di sini tenaga kependidikannya sama halnya seperti sekolah biasanya, hanya saja di sekolah inklusi ini terdapat guru yang bisa memberikan pembelajaran lebih intensif kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Selanjutnya lingkungan yang berhubungan dengan sekolah dan masyarakat. Lingkungan ini sangat berperan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, di mana kita tahu lingkungan dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi pertumbuhan anak sesuai dengan bagaimana keadaan lingkungan tersebut. Dan lingkungan sekolah dan masyarakat ini berhubungan erat, karena di mana lingkungan itu berada, masyarakat juga akan mendampingi dan sekolah itu akan memberikan pendidikan yang sesuai. Namun, jika pada saat pendidikan tersebut dilaksanakan dan masyarakat di sekitar lingkungan tersebut tidak mendukung, maka pendidikan ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Jadi, dukungan dari masyarakat perlu dilakukan
untuk memberikan pendidikan yang sesuai, efisien, dan memberikan sesuatu yang baru dan benar untuk anak yang berkebutuhan khusus. Lingkungan ini harus selalu bisa memberikan dukungan supaya anak-anak itu tidak merasa dirinya dikucilkan karena tidak seperti anak normal biasanya. Biasanya pendidikan khusus untuk anak-anak ini memberikan lingkungan yang memiliki sesuatu yang berbeda, yaitu masyarakat yang memiliki rasa antusiasme untuk selalu menghargai apa yang dipunya. Jadi masyarakat ini memberikan seperti sinyal positif, yaitu selalu menghargai dan tidak membedakan seseorang melihat dari fisik dan kebutuhan khususnya, seperti itu. Selanjutnya adalah kesimpulan yang dapat saya berikan, yaitu sekolah inklusi merupakan sekolah yang dapat menampung dan memberikan pendidikan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus. Karena itulah gunanya adanya inklusi, sekolah inklusi itu sendiri, yaitu sekolah ini bisa memberikan pendidikan khusus terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus di sekolah normal biasanya. Namun pada hal ini banyak beberapa hal yang harus diperhatikan supaya tidak mengesampingkan anak-anak yang berkebutuhan khusus dan lebih mementingkan anak-anak normal lainnya. Hal ini harus selalu diperhatikan dan selalu melihat bagaimana caranya nanti pendidikan itu dilaksanakan dan juga bagaimana nanti kegiatan itu bisa berlangsung secara efisien sesuai dengan kurikulum dan standar pendidikan lainnya. Terima kasih.